Afwa itu. Yang saya hormati Ibu Siti Anggreni Hapsari SHMH yang dalam hal ini selaku narasumber dari acara serasehan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dengan tema tentang hukum dan pemerintah. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan sedikit belajar tentang ilmu. Saya tidak menggurui, kita bisa diskusi. Nanti juga kalau pada sesi tanya jawab ada yang ditanyakan. Bu, semuanya kita ini dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup bernegara, dalam interaksi antar sesama dengan sesama, tidak ada yang tidak dibatasi. Tidak ada suatu permasalahan yang ada di sekitar kita. Ya, hukum meliputi hukum privat, meliputi hukum publik. Ya. Hukum privat itu apa saja? Hukum privat itu adalah hukum yang mengatur tentang perorangan, kepentingan orang per orang, kepentingan orang dengan orang Ya, lain. jadi semua ruang lingkup gerak kita itu ono aturan. Apa memang hukum tujuannya itu untuk norma ketertiban. Nek gak ngono engko wong sakarpe dhewe akhirnya geger tukaran ora ono koridornya, tidak ada siapa yang mengadili, aturannya bagaimana. Nah, ini nanti kita menjadi negara yang istilahnya seperti zaman sebelum Masehi. Sekarang sudah tidak ada itu. Ya, punya. Kemudian ada lagi sekarang di samping tadi hukum privat, hukum publik. Ya, hukum publik itu apa ya? Hukum publik itu meliputi apa saja? Hukum publik itu secara singkatnya itu meliputi kaidah-kaidah yang nanti berkaitan dan diatur yang berkaitan dengan Ipolek Sosbud Hankam. Mungkin Bapak Ibu kalau dulu sekolah, saya waktu SD itu ngapalone ngono gampang. Ngapalone pokoknya kalau yang berkaitan dengan hukum publik itu Ipolek Sosbud Hankam. Ipolek itu apa? Ideologi, ya. Politik, Ipolek, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Pinter berarti itu nyimak waktu pelajaran Papan sandang pangan. Sebenarnya kalau kebutuhan dasar itu sudah bisa terpenuhi, kebutuhan papan, kita sudah punya rumah yang layak, ya. Kemudian pangan, awak dewe enggak luwe, perekonomian bisa kita dapat, beras gak naik terus ya Bu ya. Beras sekarang berapa Bu kilo Bu? Berapa? 16, sudah 16. Ya Allah, 16 ya. Gula juga masih naik. Minyak naik. Kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi secara ekonomi, ya. Papan, pangan, sandang. Nek sandang saiki mungkin gak nemen-nemen larang gampang. Golek baju modis sampai wayu api-api neng Shopee murah-murah. Ya, terus ya Bu ya. Gak usah neng mall delok neng HP ini sembarang kalir. Nek untuk sandang ya, tapi kita mungkin agak berat ini masalah pangan ya. Padahal pangan ini merupakan kebutuhan yang mendasar nomor 1. Jenengan gak tampil kali baru lah orang popo ya. Tapi nek gak duwe beras kan, aduh bagaimana? Ya, itulah ya. Jadi demikian budaya ini juga merupakan masuk pada hukum publik ya. Kalau budaya ini kenapa? Budaya ini penting loh. Jangan dilupakan Bapak Ibu semua ya. Karena begini, kita ini kadang-kadang kurang memperhatikan dan kurang mengutamakan kebudayaan kita sendiri. Akhirnya dijopo karo luar negeri, negara lain, baru kita bengok-bengok. Nah ini apa? Misalnya seperti batik, ambil dan diakui oleh negara lain. Kesenian kita, tari-tarian dari Kalimantan itu banyak yang diambil dan dianggap sebagai budaya. Aku nggak wani nyebutnya, tapi pasti semua sudah tahu ya. Kemudian reok Ponorogo, wong reok Ponorogo kok diakui sebagai budayanya negara lain. Equal before
before the law. Artinya apa? Kita itu mempunyai derajat dan hak yang sama di hadapan hukum. Idealnya memang harus demikian. Artinya kalau pelanggarannya sama, baik itu sebenarnya antara mereka yang secara ekonomi rendah ataupun mereka yang pejabat, anaknya Pak Jo dengan anaknya siapa pejabat, itu harusnya sama, hukumannya juga sama, ya Bu ya. Tapi kalau kemudian ada perlakuan dan perbedaan, itu berarti kita boleh menuntut hak kita, tetapi jangan melupakan kewajiban kita sebagai warga negara untuk membayar pajak-pajak ataupun membayar kewajiban-kewajiban panjenengan untuk BPJS dan lain sebagainya, kesehatan, kartu-kartu macam-macam ibaratnya ya, tetapi juga harus melaksanakan kewajibannya. Jadi saya rasa mungkin untuk sementara begitu ya Mbak Nala. Saya akhiri dulu Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf barangkali kalau dalam penyampaian saya kurang tepat, kurang berkenan, tetapi kita ini diskusi tukar pikiran dalam nanti waktu tanya jawab. Apabila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan monggo. Boleh juga bertanya hal yang notarisan boleh. Bu, apa ngurus sertifikat piye carane? Boleh. Bu, surat saya surat hijau kok ngene? Boleh. Ya. Jadi nanti saya tunggu dalam sesi tanya jawab. Saya akhiri Bapak Ibu sekalian, apa yang saya paparkan mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep deh coklok tadi kata entang, kalau keren dikit kan, usia begitu tua, tapi semangatnya dia penting. Pokok mikirin umur wes, ya wes gak usah dipikir umur. Bisa nak jadwalnya diri. Baik, saya hanya menambahkan terkait masalah pemerintah. Adanya pemerintah kenapa? Ya karena kita. Ya, pemerintah salah satu harus ada wongi. Kan wongi soal posisi pimpin itu kan. Ini dasar. Ono wilayah, ono rakyat. Pemerintah ada 3 lembaga. Tadi sepintas sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya. Ada eksekutif, ada legislatif dan yudikatif. Ya, kalau bicara ya tadi untuk mengingatkan, untuk memperjelas, pemerintah mulai wali kota, bupati, gubernur, presiden itu pemerintah beserta perangkat. Ya, kalau kita bicara kabupaten, kota, provinsi, UPD. Kalau bicara masalah pusat itu menteri. Inilah pemerintah. Kemudian masalah yudikatif, mulai ya Polsek, Polres, ya, Polres Tabes dulu itu Polwil, Polda, Kapolri dan KPK, PNPT, ya, Mahkamah Agung. Kemudian setelah dikumpulkan kewajiban, kewajiban warga negara sudah diserahkan dengan APBD, terus hak opo. Ini salah satu, kalau ibu-ibu tahu, mungkin di wilayahnya ada pembangunan infrastruktur. Itulah salah satu uang yang bapak berikan pada pemerintah. Bedah rumah. Nah, itu. Tapi kadang-kadang bedah rumah juga heran. Ditulisi. Terima kasih Pak DPR, rumah saya dibangun. Ya kendengan. Ikut duit. Sugeng siang Pak Hartoyo kalian Ibu. Sebelumnya saya berterima kasih banyak diundang di sini sama Pak Hartoyo, dan sekali lagi saya terima kasih banyak. Waktu anak saya SMP saya dibantu terus sampai sekarang, tetaplah menjadi anak-anak kami. Perkenalkan, saya Agus Riyadi dari RT 2 Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan. Apa tuh Bapak bisa berdiri terus di Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saat ini mau pendaftaran PPDB SMA SMK terutama, ini yang di Kelurahan Jepara itu SMA negeri yang terdekat adalah SMA 21. Kalau dari Kelurahan Jepara sekitar radius 2 kilo, dan itu otomatis
Hah? Beda kecamatan lagi. Itu bagaimana upaya PPKP-nya? Karena kalau dari sisi mungkin nilai bisa mungkin di ranking atau bagaimana nih kejelasannya, sehingga untuk kedepannya ini dalam hal bermanfaat hukum aturan ini menjadi terima kasih Bu Sumiatun ya, dengan Pak Agus Riyadi ini untuk terkait masalah UKT Pak. Ini kan menjadi perbincangan, bahkan teman-teman yang ada di Senayan itu akan memanggil ya. Ini memang regulasi ini masih belum final.